Saya Meliana Dian Iswandiari, Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, salah satu tim 1 KKN Undip 2021-2022. Pundung Putih bagian dari Kelurahan Gedang Anak yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kelurahan Gedang Anak berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Genuk, Kelurahan Beji, dan Kelurahan Langensari. Dalam aspek kependudukan, Kelurahan Gedang Anak memiliki total penduduk laki-laki 6.672 dan penduduk perempuan 6.823. Aspek ekonomi dari kelurahan ini yaitu masyarakat banyak yang usaha di bidang kuliner, penyewaan kos-kosan, dan bekerja di pabrik. Berkembang juga industri konveksi pakaian yang dipasarkan hingga pasar internasional. Di bidang pertanian, Kelurahan Gedang Anak berada di perkotaan yang berisi gedung perumahan dan pabrik, maka lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian hanya sebagian kecil. Perencanaan program kerja perlu memahami keadaan masyarakat dan potensi yang ada di Kelurahan Pundung Putih, Gedang Anak. Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, saya merealisasikan kegiatan masyarakat KKN berupa 4 program kerja. Program kerja pertama yaitu Kecil-kecil Berkarya, membuat karya sastra berupa puisi untuk dibukukan. Ini adalah produk buku yang ditulis oleh anak-anak. Hasil yang saya capai dalam program kerja ini yaitu buku terdiri dari kumpulan puisi siswa dan siswa mampu membuat karya sastra berupa puisi. Program kedua, saya meningkatkan literasi anak basa dengan seru dan asyik, yaitu dengan membacakan cerita pendek dan meminta mereka bercerita kembali. Dengan begitu, saya dapat mencapai setiap anak dapat memahami bacaan dengan baik dan anak-anak mendapat pesan moral dari cerita pendek yang saya bacakan dan yang saya tulis. Program kerja ketiga yaitu belajar menjauhi narkoba dengan membuat cerita pendek edukatif. Hasil yang dicapai, anak-anak memahami bahaya mengonsumsi narkoba sejak dini. Kemudian anak-anak memahami cerita pendek yang disampaikan dan pesan moral mengenai narkoba. Stiker yang saya bagikan juga dipasang oleh anak-anak di rumah masing-masing sebagai pengingat bahayanya narkoba. Program kerja keempat yaitu memberikan bibit rempah untuk bahan minuman memperkuat daya tahan tubuh selama pandemi COVID maupun pasca COVID-19. Hasil yang saya capai salah satunya yaitu memberikan tanaman yang bermanfaat untuk guru dan murid TPQ Ar-Rahmah. Rencananya tumbuhan ini akan ditanam di dalam pot di depan TPQ Ar-Rahmah. Dalam melaksanakan KKN di Pundung Putih, saya tidak hanya melaksanakan 4 program kerja saya juga mengikuti berbagai kegiatan masyarakat yang dilaksanakan. Saya juga membantu berbagai program kerja teman satu kelompok. Dalam pelaksanaan KKN, kami berusaha semaksimal mungkin menjalankan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghindari penularan COVID-19. Untuk adik-adik yang berada di sekitar TPQ Ar-Rahmah di Pundung Putih ini, yaitu kegiatannya belajar setiap minggu 2 kali, itu sangat luar biasa kesannya. Pastinya yang pertama adalah memberi motivasi anak-anak untuk belajar, untuk berinteraksi dengan mbak-mbak KKN. Kemudian yang kedua adalah mereka punya tambahan kegiatan selama pandemi ini. Mereka mungkin waktu belajarnya sangat berkurang sekali, dan itu banyak sekali waktu yang berkurang ketika pandemi, sehingga mereka punya tambahan kegiatan belajar bersama mbak-mbak KKN. Itu sangat luar biasa bagi kami. Sebagai orang tua juga sangat bersyukur ketika ada kegiatan seperti itu. Dari cerita mereka kita mendengar bahwa mereka ternyata punya tambahan pelajaran dari setiap tema yang diberikan setiap kali pertemuan. Kemudian mereka punya kenalan baru dengan mbak-mbak KKN. Mereka termotivasi banyak dengan acara kegiatan belajar itu. Kemudian mereka sih sebenarnya tidak ingin selesai hanya pada program KKN ini saja. Inginnya mereka terus diberi kegiatan seperti itu, tapi itu hanya sebagai program dari KKN. Semoga saja kalau ada kegiatan KKN berikutnya mereka berharap bisa diberikan program yang sama atau mungkin yang bisa lebih baik atau lebih sering bagi mereka. Kalau pesannya, semoga
mbak-mbak KKN tidak lupa sama adik-adik, kemudian bisa terus menyambung silaturahmi dengan komunikasi menggunakan handphone yang ada. Kemudian kalau ada kegiatan apa-apa atau mungkin pembelajaran apa-apa yang bisa disampaikan di WA Group mungkin masih bisa dilanjutkan. Semoga adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mbak-mbak KKN juga bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk studinya dan bisa menyebarkan kebaikan kepada yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tim KKN Undip yang telah menjalankan program kerja di lingkungan kami. Ini program kerja berupa kelompok belajar pada anak-anak usia SD kelas 1 sampai kelas 3 dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, mengenalkan kepada adik-adik untuk mencintai matematika dan pelajaran yang lainnya. Kemudian program kerja mengenai COVID, yaitu poster untuk cuci tangan dan masker serta himbauan untuk kegiatan 5M. Juga penyuluhan kepada remaja RT untuk menghindari dari narkoba. Adik-adik KKN juga membantu ibu-ibu dalam melaksanakan program posyandu dalam sebulan sekali serta pengajian seminggu sekali. Terima kasih atas peran sertanya, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua dan keluarga kami semua. Terima kasih. Kesannya kegiatan mbak-mbak KKN bisa nambah ilmu bahasa Indonesia, matematik, bahasa Jepang. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan KKN Tim 1 tahun 2022 di Kelurahan Gedang Anak, Desa Bundung Putih, berikut saran atau rekomendasi yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan. Bagi mahasiswa, diharapkan menjalankan program kerja KKN yang sesuai dengan kendala yang ada di masyarakat dan menyelaraskan dengan penugasan KKN dari universitas. Selesaikan berbagai dokumen sesuai waktu agar tidak menumpuk mendekati deadline. Saran bagi perguruan tinggi, KKN tim selanjutnya seharusnya lebih terencana, sehingga peraturan dan ketetapan setiap kelompok daerah tidak berbeda-beda. Memberikan solusi apabila tatap muka tidak boleh dilaksanakan, sementara di desa banyak kendala untuk menjalankan KKN secara daring. Yang ketiga, saran bagi pemerintah dan masyarakat. Pihak pemerintah dan masyarakat seharusnya melibatkan berbagai kegiatan yang memerlukan bantuan mahasiswa KKN. Berikut lampiran jadwal kegiatan selama saya KKN. Perizinan kegiatan KKN, survei dan penyusunan rencana program saya laksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua dari 5 Januari sampai 13 Januari 2022. Persiapan materi untuk pelaksanaan program 1 dan program 2 saya laksanakan di minggu kedua bersamaan dengan pelaksanaan proker 1 dan proker 2 pada 13 Januari dan berakhir pada 16 Januari 2022. Pada minggu ketiga, saya persiapan pelaksanaan program kerja ketiga dan mengerjakan program kerja pertama yang belum selesai untuk membukukan karya puisi. Persiapan proker ketiga dan pelaksanaan proker ketiga dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Januari dari tanggal 16 sampai 27 Januari 2022. Persiapan pelaksanaan program 4 dan pengerjaan program 1 dilaksanakan pada minggu keempat Januari dan minggu pertama Februari hingga minggu kedua Februari. Pelaksanaan tersebut dari 27 Januari 2022 sampai 10 Februari 2022. Penyusunan laporan evaluasi dan pembuatan video dilakukan di minggu terakhir, yaitu pada minggu kedua bulan Februari dari tanggal 10 sampai 11 Februari 2022. That is better.
in every day.